Nah, salah satu perwujudan quality itu bagaimana kita memberikan produk, jasa, program yang berkualitas. Nah, si nasabah kita atau anggota kita itu dia sebagai owner dan juga sebagai customer. Ya. Nah, sehingga nilai tambahnya selain mereka mendapatkan akses jasa keuangan yang berkualitas, mereka juga bisa menikmati hasilnya. Ya. Gitu, karena keuntungannya buat siapa? Ya buat mereka juga. Sehingga idealnya memang koperasi ini menjadi wadah ataupun kendaraan mereka untuk menuju kesejahteraan melalui lembaga yang mereka miliki sendiri. Ya, sobat Ubar BT, kekurangan banyak banget. Syaratnya seperti apa sih menjadi anggota koperasi? Ya. Jadi untuk simpanan pokoknya itu cukup 10.000. Simpanan pokoknya 10.000. Nah, simpanan wajibnya itu 20.000 minimal. Jadi kalau ada koperasi yang tidak melakukan kegiatan kekoperasian, ini menurut Bung Hatta ya, itu bukan koperasi sebetulnya. Oke. Saya mah nggak pernah judi, nggak boleh. Pertama nggak boleh sama agama. Kedua, judi mah di mana-mana nggak pernah ada yang benghar karena judi kecuali bandarnya. Nah, maka kita bertransaksi, maka kita mendapatkan penghasilan tambahan. Kan aneh gitu ya. Ketika kita bisnis, kalau di tempat lain ya kita membeli produk, kita nggak dapat apa-apa selain produk itu sendiri. Gitu. Tapi kalau di koperasi kita mendapatkan produk yang kita butuhkan, sekaligus kita mendapatkan nilai tambah yaitu dalam bentuk S1. Jadi menurut saya ini model bisnis yang sangat keren ya bagi kita. Bagaimana agar koperasi ini menjadi solusi. Oke. Ya, solusi buat meningkatkan kesejahteraan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, ketemu lagi di Ubar BT, Usaha Jabar bareng P3W, podcastnya Distuk Jawa Barat. Pastinya masih sama saya Edi Poli, dan daripada BTW mantapnya mendingan nonton dan dengerin podcast kita Ubar BT ya. Tidak hanya ada di YouTube tapi juga ada di Spotify supaya mengobati keberhasilan kalian. Dengerin yang bermanfaat karena kita akan membahas seputar pendidikan, pelatihan perkoperasian, dan pastinya wirausaha di Jawa Barat. Tapi manfaatnya pasti buat kita semua dimanapun berada, karena channel kita kan bisa diakses dari manapun kalian sepanjang kalian punya sinyal ya. Mau di luar negeri juga bisa, mau di luar angkasa juga bisa. Gimana pokoknya ya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan seorang narasumber dan kita akan berbicara seputar koperasi kali ini. Narasumber kita adalah Ketua Koperasi Syariah BMT Itkon, Bapak Akang Adi Suryadi. Wilujeng Sungking. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang ya. Siap, Kang Edi. Benten 3 tahun lah. Tadi di Toong biodata. Kang Adi adalah Ketua Koperasi Syariah BMT Itkon di Silepat. Koperasi, karena tadi ada koperasi syariah dan apa gitu panjangnya. Betul. Koperasi syariah. Koperasi apa sebetulnya? Itkon. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Dan pembiayaan syariah. PS. Yes. Itkon. BMT Itkon. Oke. BMT-nya adalah Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil. Bahasa Indonesianya itu adalah rumah usaha dan rumah sosial. Rumah usaha dan rumah sosial. Betul. Koperasinya kita sudah sama tahu ya. Ya. Itkonnya ini, Kang Adi, Itkonnya itu apa sebetulnya? Betul. Jadi gini ya, Itkon itu sebetulnya dari bahasa Arab ya, Arab, yang artinya kokoh, sempurna, excellence gitu ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ya. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya suka apabila umat Islam itu bekerja secara itkon, artinya secara tuntas, secara sempurna. Pokoknya do your best lah gitu. Artinya itkon itu seperti itu. Betul. Jangan setengah-setengah ya. Betul. Harus all out. All out. Gitu ya. Itkon itu artinya itu. Betul. Oke.
Kapan didirikannya koperasi BNT ini? Ya, Koperasi Syariah BNT Ikon ini didirikan 19 April 2007. Ya, saat itu kita masih di bawah Dinas Koperasi Kota Bandung kan. Oke. Betul. Ya, sudah lama ya 2007 Ya, udah 17 tahun. Betul. Sweet 17. Ya. Terus Nah, kemudian tahun 2013 lah kita naik menjadi koperasi provinsi. oke. Ada perbedaan koperasi kota Ada. dan provinsi? Ya, karena kan koperasi itu ada wilayah kerjanya lah. Wilayah kerja dan keanggotaannya gitu. Betul, Oke. keanggotaannya Jadi per 2013 sudah jadi wilayah provinsi. provinsi sekarang. Bagaimana awalnya apa namanya? Siapa yang memulai? Kenapa bikin koperasi Ikon, boleh diceritakan sedikit? Jadi Koperasi Syariah BNT Ikon ini didirikan oleh teman-teman aktivis, dulu ada namanya IKAPMA ya, Ikatan Pemuda Masyarakat Bandung. Oke. Gitu ya, waktu masih saya SMA lah. Gitu kan. Hmm. Nah, kemudian saya kerja di suatu bank swasta, Oke. ya. Dan suatu saat akhirnya waktu itu saya di Jakarta cukup lama, ya. Dia muter-muter lah namanya di bank gitu. Nah, tahun 2007 itu saya diminta untuk mengisi pelatihan tentang ekonomi syariah dan perbankan syariah, ya, dan ekonomi dan koperasi syariah oleh MUI Kota Bandung. Oke. Nah, waktu itu saya ngisi. Nah, ternyata pesertanya ada teman saya, Pak Yudi Haryadi, gitu kan. Nah, Pak Yudi ini yaitu teman saya waktu di Kapma, gitu. Oke. Nah, setelah pelatihan itu kita ngumpulin sama beberapa teman, karena kalau kita bikin koperasi syariah, gitu. Oh, berarti Kang Adi bukan cuma ketua, memang Founder juga. Pendiri. Ya, pendiri. Ya, jadi Gimana kita kalau bikin koperasi syariah gitu? Betul. Siapa itu yang memulai teh? Ya, sebenarnya ada 4 orang ya. Ya. Ya, inisiatornya saya, Pak Yudi, Pak Imam. Berdasarkan apa? Karena ada kegelisahan, ada apa? Itu menarik ya, karena memang kita merasa bahwa bagaimana agar ya ekonomi umat ini makin bagus lah dengan koperasi syariah. Kita melihat bahwa di level bawah mikro gitu ya, orang itu susah untuk mengakses pembiayaan formal kan. Betul. Ya. Oke. Dan pembiayaan ataupun kredit lah bahasa umumnya itu kan dibutuhkan sebetulnya. Jasa keuangan apapun sebetulnya, dari mulai simpanan, pinjaman, asuransi, bukan jasa-jasa pembayaran, semuanya dibutuhkan oleh usaha mikro ataupun keluarga-keluarga prasejahtera lah istilahnya. Gitu kan. Nah, makanya kita punya mimpi lah ya, suatu saat Koperasi Syariah BNT Ikon ini bisa menjadi salah satu wadah ya mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oke. Kemudian kita juga sejak awal memang sudah punya visi mendirikan pendidikan kan, pendidikan, ada ekonominya, ada pendidikannya, sama ada sosialnya. Oke. Nah, alhamdulillah 3 ini sudah terwujud kan. Ya, kita juga punya lembaga pendidikan ya. Karena BMT itu tadi ya. Ya kan? BMT itu ekonominya kan, ekonomi, koperasi syariahnya kan. Nah, kita pendidikan ini tahun 2014, lembaga sosialnya 2013. Kita kalau di sosialnya ada Yayasan Sosial Ikon PBB. Oke. Nah, itu bergerak di bidang sosial. Kita menjadi lembaga zakat ya, Dinas Kota Bandung. Kita punya program-program pemberdayaan, program pembicaraan kayak kemarin tuh gempa yang terakhir ya di Bandung Barat, ya. Dan itu juga kebetulan saya juga berbasis IT lah sekarang juga. Nah, ini menarik, ada berbasis IT-nya. Memang kebetulan atau kan namanya juga Ikon lagi kebetulan. Emang IT Kon. Dari awalnya memang akan dibawa ke IT atau enggak? Jadi kita melihat bahwa tidak bisa dipungkiri ya, terjadi perubahan lanskap bisnis terutama di teknologi. Nah, mau nggak mau kita kan tadi ya mempunyai values Ikon ini. Ikon itu kenapa I-nya merah, Q-nya merah gitu. Itu sebetulnya values kita, gitu. Nilai-nilai kita, integrity and quality. Oke. Nah, salah satu perwujudan quality itu bagaimana kita memberikan produk, jasa, program yang berkualitas. Nah, ini mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus ikutin perkembangan IT kan. Melek teknologi. Betul. Apa yang diterapkan
dari unsur IT-nya ke koperasi Syariah keluarga ini. Ya. Nah, kita alhamdulillah ya di Koperasi Syariah BNT itu sekarang hampir semua sudah paperless ya. Di internal kita korespondensi semua udah pakai email, pakai itu, kemudian dokumentasi administrasi semua udah digital. Udah digital semua Gitu. itu. Kita juga udah punya namanya Ifkon Mobile. Ya, yaitu aplikasi yang bisa diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu ya. Anggota untuk mengakses berapa sih simpanan saya, berapa sih pinjaman saya, pembiayaan saya gitu. Bahkan mereka juga bisa melakukan transaksi pembayaran kan, kayak misalkan pulsa, listrik, telepon apa segala macam gitu ya. Mereka juga bisa transfer ya ke bank lain, koperasi yang lain. Oh, apps-nya udah secanggih itu. Oke. Ini mungkin ini bisa sedikit menangkis anggapan bahwa koperasi itu kuno. Nah, barusan disampaikan oleh Kang Adi bahwa sudah secanggih itu kalau ada sentuhan IT-nya. Ya. Oke. Mundur lagi dulu sedikit ke belakang. Kenapa yang dipikirkan waktu itu koperasi? Seistimewa apa badan usaha koperasi ini buat 4 orang saat itu ya? Termasuk Kang Adi. Betul. Jadi gini Kang Adi, koperasi ini kan suatu badan usaha yang unik gitu. Karena satu-satunya badan usaha di mana si nasabah kita atau anggota kita itu dia sebagai owner dan juga sebagai customer. Ya. Nah, sehingga nilai tambahnya selain mereka mendapatkan akses jasa keuangan yang berkualitas, mereka juga bisa menikmati hasilnya. Ya. Gitu. Karena keuntungannya buat siapa? Ya buat mereka juga. Sehingga idealnya memang koperasi ini menjadi wadah ataupun kendaraan mereka untuk menuju kesejahteraan melalui lembaga yang mereka miliki sendiri. Seharusnya seperti itu kan. Jadi memang koperasi ini bentuk yang ideal terutama ketika kita melayani masyarakat berpenghasilan rendah. 17 tahun apa yang dirasa oleh Kang Adi dari awal dimulai 17 tahun yang lalu sampai sekarang, apa yang bisa dibanggakan? Wah, alhamdulillah, puji syukur, nggak pernah kepikir bahwa BNT Ikon 17 tahun usianya sekarang sudah seperti ini, bisa ini, bisa itu, bisa. Anggotanya berapa? Ya, alhamdulillah Kang Edi ya, kita pertama didirikan kan 20 orang ya. Sekarang alhamdulillah naik 1000 kali lipat kan, 20.000. 20.000 anggota kita. Anggotanya 20.000, luar biasa. Dan di seluruh Jawa Barat. Yang asetnya juga ya insya Allah 100 miliaran lah. Luar biasa, Masya Allah. Itu direncanakan, terpikir, atau memang 17 tahun adalah waktu yang ideal menurut Kang Adi mencapai ini semua? Iya, memang kita menerapkan manajemen profesional ya. Sejak awal memang kita sudah membuat namanya perencanaan ya, setelah rencana bisnis gitu ya. Memang sudah dalam perencanaan gitu ya, bahwa kita akan mencapai 50 miliar, kita akan mencapai 100 miliar. Itu setiap 5 tahun kita bikin namanya rencana bisnis gitu. Gitu. Memang ya dalam perjalanan juga nggak mulus-mulus banget ya. Pasti ada dinamikanya ada. Cobaannya ada. Betul. Gitu. Nah, itu disinilah serunya kan. Bagaimana kita tetap konsisten dan istiqomah dalam membesarkan koperasi kita dan menjaga koperasi kita agar tetap bermanfaat. Karena kami berpikir ini, ya kalau nggak ada kita, pasti masyarakat ini kan harinya ke lembaga-lembaga keuangan yang non formal kan. Ya. Apakah itu ke rentenir, apakah ke pinjol, tuh ya. Jadi itulah yang membuat kami tetap bertahan gitu. Ada satu misi yang kita perjuangkan gitu. Agar masyarakat itu tetap bisa terlayani dengan baik dan terutama secara syariahnya kan. Gitu. Inilah mudah-mudahan yang bisa terus menjaga semangat kami untuk tetap eksis ya dan bahkan berkembang di masa depan. Oke. 20.000 bukan angka yang sedikit ya, sobat Ubar BT. 20.000 banyak banget.
syaratnya seperti apa sih menjadi anggota koperasi? Ya. Syaratnya kita cukup tidak terlalu memberatkan karena memang segmen pasar kita adalah sangat menengah lah ke bawah ya sangat low end lah gitu ya. Jadi untuk simpanan pokoknya itu cukup 10.000. Simpanan pokoknya 10.000. Nah, simpanan wajibnya itu 20.000 minimal. Sebulan berbeda-beda ya kalau simpanan wajib tergantung dia. Karena kan kita sebelum menjadi anggota mereka itu harus mengikuti namanya pendidikan dasar anggota. Oh, ada pendidikan. Ada pendidikan. Karena beda ya kalau koperasi ini kita kan bukan nasabah. Karena akan jadi owner. Betul. Jadi yang dijual itu adalah bisnisnya, bukan hanya produknya. Bahwa Anda itu nanti sebagai owner juga harus punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Yang membesarkan koperasinya. Sesimpel itu. Dengan cara apa? Dengan cara membeli produk dan jasa yang ada di koperasi. Ya, mereka nyimpan itu kita, mereka nyimpan kita, mereka bayar segala macam pokoknya jasa keuangan yang kita punya. Ya mereka harus sama-sama mensukseskan. Ya, beralih dari yang sebelumnya ke yang disebutkan oleh koperasi. Ya, koperasi memang ini kan perusahaan mereka yang mereka sebagai owner punya tanggung jawab untuk membesarkan. Artinya menjadi besar sampai 20.000 anggota dan aset sekian miliar tadi itu juga karena kesadaran anggotanya juga pasti ya. Betul. Tidak mungkin tidak lepas dari itu semua. Karena kan memang salah satu prinsip koperasi ya kita sebutnya rukun lah ya. Kalau dalam syariah itu rukun. Kalau nggak ada itu ya nggak sah gitu kan. Kalau rukun itu seperti tidak sama wajib gitu. Nah jadi salah satu prinsip koperasi itu adalah pendidikan perkoperasian. Jadi kalau ada koperasi yang tidak melakukan pendidikan perkoperasian, ini menurut Bung Hatta ya, itu bukan koperasi sebetulnya. Karena memang dengan berkoperasi itu kan harus merubah mindset orang, gitu. Ya. Merubah orang ini mulai dari mindset. Betul. Mindset dengan cara penyadaran pendidikan. Betul. Jadi memang ada 4 misi kita kan. Nomor satunya apa? Ya, nomor satunya adalah pendidikan berkelanjutan bagi anggota, pengelola dan pengurus. Nomor 2-nya menyediakan produk simpanan, pembiayaan dan jasa keuangan syariah lainnya yang berkualitas. Yang ketiga, komitmen pelayanan prima bagi seluruh stakeholder. Yang keempat, meningkatkan nilai tambah investasi bagi anggota dan pengelola usaha yang prudent. Ini keempat misi ini setiap anggota harus paham. Anggota ya minimal karyawan itu harus apa? Karena inilah yang tadi membuat kan misi itu kan alasan kenapa organisasi itu ada. Betul. Jadi misi ini seyogianya semua paling tidak pengelola atau karyawan kita harus benar-benar menjadi bagian internal di dalam ini mereka. Tadi syarat pertamanya dari iuran wajib, iuran pokok dan seterusnya, kemudian tahu ada pendidikan dasarnya dulu. Setelah itu ya mereka memanfaatkan semua fasilitas yang untuk membesarkan koperasinya. Betul. Nah kita juga mendidik mereka untuk senantiasa menabung ya, gitu kan. Bagaimana melakukan perencanaan keuangan. Supaya jangan terukur lah mau sejahtera itu iraha gitu kan. Ulah nabung nabung oke atuh. Betul. Ini memang agak susah ya. Problema kita kan kalau koperasi itu minjem gitu. Padahal sebetulnya seharusnya menguntungkan ketika koperasi itu menyimpan gitu. Karena kan bagaimana mereka membangun passive income. Passive income dari mana? Dari simpanan. Ya di bisnis berkoperasi kita. Nah biasanya kan koperasi itu kemudian punya unit bisnis di bawahnya atau punya saham di mana. Kalau Ikon sendiri ada perusahaan dan sebagainya gitu ada? Iya. Jadi sebenarnya kan kalau di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah itu sebenarnya nggak boleh sih mempunyai usaha di luar sektor keuangan. Jadi kalaupun kita ada lembaga pendidikan itu entitas tersendiri. Entitas tersendiri. Tapi sudah ada ya? Sudah ada. Tadi ya kita ada TKIT, SDIT, SMPIT gitu ya. Itu di mana? Di Padasuka. Di Padasuka. Sudah TK, SD, SMP dan pesantren.
Dan pesantren. Kalau pesantrennya di Arjasari di Banjar. Pesantren sudah berapa lama usianya? Baru tahun kedua ini. Tahun kedua, alhamdulillah. Tapi ya di umur 17 ini sudah punya TK, SD, SMP dan pesantren. Pesantrennya Sanawiyah Pesantrennya kita pesantren Tafiz. Tafiz. Oke, sudah pesantren Tafiz. Ya, mereka sekolah formalnya di luar, tapi Hmm. mereka nginep di pesantren. Oke, target-target apa lagi yang belum tercapai atau program apa yang sekarang lagi giat-giatnya dikerjakan sama Idkon saat ini? Ya, kita selain di tadi pendidikan, kita ada sosial juga ya. Kita ada namanya YASIP ya, Yayasan Sosial Idkon Peduli. Nah, Oke. kita juga ada ambulans gratis, itu ada rumah bina Idkon untuk duafa gitu ya. Semacam rumah bina YASIP dan duafa. Nah, kemudian nah ini rencana kan sebenarnya dari awal tuh kita pengennya masuk ke kesehatan kan. Oke. Kesehatan. Nah, cuman sampai saat ini sih belum terwujud ya, tapi doakan saja. Amin. Alhamdulillah sih kalau yang wakaf tanahnya sudah ada, tinggal kitanya masih belum pede dari sisi SDM. Kesehatan itu maksudnya nanti klinik dan Ya seperti itulah. seperti itu ya. Ya tapi ini yang mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan kelihatannya sih sudah mulai katanya kelamangan. Mudah-mudahan kita kerjasama dengan salah satu lembaga kesehatan. Amin. Kalau Dan sudah itu yang saat ini sekarang lagi di. Nah kalau ingin kenal lebih dekat sama Idkon teh ada media sosial yang bisa, apalagi IT ya, IT mah harusnya ada dong. Ada. Di mana bisa dicek? Semua ya bisa di Instagram, itu website, di Instagram, di Facebook kita semua. Oke. Tinggal Kalau saja ingin di- kenal di- lebih dekat ya dengan BMT Idkon ada di sini nih, kita tayangkan di sini ya. Nah, luput dulu nih, ini makanya nggak akan bete kalau di luar bete mah. Apa? Lo gitu kopi di deket ayah bentar. Ciamis juga, ini kan ada Ciamis nih. Ciamis juga berarti salah satu yang ada anggota dari Idkon. Belum sih kalau Cianjur. Jawa Baratnya jadi dari di mana? Kita di Garut ya, paling jauh itu di Pamukul. Kalau di Cianjur Selatan itu di Sindang Barat. Utaranya di Subang ya. Subang. Oke. Nah, caranya mengembangkan supaya betul-betul se-Jawa Barat itu anggota melakukan apa? Atau karyawan Idkon sendiri melakukan apa supaya 20.000 ini di tahun ke-20 mah 20.000 ini lah jadi 40.000 lah gimana tuh? Ya. Nah tentu kita melakukan analisa kelayakan ya. Selain memang ada juga permintaan-permintaan, tapi kita tidak bisa semua penuhi kan ya. Ya. Nah kita analisa kelayakan ini bisa bukan di sini kira-kira seperti apa, berapa potensi market kita gitu ya. Nah kemudian kita melakukan biasanya pendekatan itu melalui jalur pemerintahan kan. Ya. Kita masuk ke tamatan, kita izin. Diskup juga bantu pasti. Oh iya, Ya. Diskup sangat mensupport kita kan dari awal. Ya. Kita pernah loh dibantu sama tapi dinas kota sih waktu itu ya. Kalau di Diskup mungkin karena udah besar ya, jadi nggak disupport ya. Tapi disupport bukan secara non finansial ya sangat. Ya. Tapi kalau finansial dulu kita pernah dikasih hibah 15 juta itu awal-awal berdiri di Kota Bandung. Oke. Ya, tapi kalau dengan dinas koperasi dan usaha kecil provinsi itu kita sangat dekat pekan hubungannya ya. Karena memang ya kita juga memang harus menjalin hubungan ya dengan pemerintahan dan kita juga saling support lah. Kebetulan saya kan ketua Gapopsen Jawa Barat juga kan. Ketua Koperasi Syariah Jawa Barat. Oke, ini kita banyak program bareng juga dengan dinas koperasi ya. Ya. Ada pakar sertifikasi, gitu kan, kompetensi pelatihan. Ya, biasanya dari dinas itu berkomunikasi lah dengan kita, misalnya anggotanya yang mau ikut pelatihan atau kitanya juga sebagai narasumber biasanya seperti itu sih. Nanti kita bahas di segmen yang berikutnya, tetap di Ubar BT. Masih di Ubar BT, masih sama Kang Adi dari sebagai Ketua Koperasi Syariah BMT Idkon ya. Coba kalau sekarang diseruput kopinya, bentarnya bunyi lagi nggak?
Nah, tadi sudah disinggung sedikit sama Kang Adi bahwa support dari Diskup Jabar, yang namanya gua Dinas Koperasi Usaha Kecil, ada koperasinya jelas ya. Dan Kang Adi juga kasih support juga ke Diskup juga. Katanya sudah beberapa kali datang ke sini dapat sertifikasi. Pernah melakukan apa aja di P3W Kang Adi untuk perkoperasian ini dengan Diskup? Ya, banyak sih ya. Ada pelatihan untuk pengenalan koperasi syariah, gitu ya. Kemudian ada pelatihan untuk manajer koperasi syariah, ada pelatihan untuk kasir, juru buku, pengurus, pengawas. Nah itu biasanya kita diminta sebagai narasumber. Dan juga diminta anggota kita ya, anggota kan kita sekunder ya. Ya. Di sekunder itu kan anggotanya adalah koperasi-koperasi di Jawa Barat. Kita alhamdulillah ada sekitar 75 koperasi syariah yang berdiri di Kopsa. Anggotanya di sini kan di seberangnya dinas ya. Jadi selain memberikan pelatihan juga untuk karyawan-karyawan atau segala macam juga bisa dapat pelatihan di sini. Betul. Nah makanya kita juga ya tadi ya sesuai dengan perkembangan teknologi kita sekarang lagi merintis untuk LMS-nya kan, Learning Management System. Ya, kita ada namanya akademikokasi.com. Akademikokasi.com. Boleh diakses akademikokasi.com. Apa yang bisa didapat di sana? Nah itu adalah produk-produk digital kita kan. Ya, di produk digital kita ini ikon atau Gakopsa? Ya, nah ini juga tadi ya kita kan concern kepada pendidikan ya. Nah selain pendidikan pengurus, pengelola dan anggota, kita sekarang lagi kritis bagaimana mereka bisa mengakses ilmu-ilmu praktis ya dalam mengelola koperasi maupun untuk anggotanya dalam bagian membina bisnisnya atau apanya. Jadi mudah-mudahan ya bisa kayak Udemy lah ya. Udemy kan tahu kan ya? Apa? Udemy itu kan online course ya, online course untuk para pengusaha, para digital marketer. Kenapa saya nggak tahu ya? Kayak ini lah di dunia hiburan, skill academy lah. Kayak Ruang Guru itu kan skill academy. Skill academy. Tapi Udemy itu yang internasional. Ini Udemy. Nah, kita bikin akademikokasi.com. Akademikokasi. Itu udah kapan? Sudah ada. Kapan berdirinya? Jadi kayak misalkan tadi pelatihan sertifikasi kita sudah hibrid kan. Wah, jadi dia ada online-nya, ada offline-nya gitu. Sehingga dari sisi waktu jadi lebih fleksibel, singkat, dan dia juga jauh lebih murah dibandingkan mereka menggunakan secara offline. Ya. Segala sesuatu yang sifatnya online pasti selalu lebih murah. Karena asalnya kan di koperasi-koperasi kecil itu mereka sumber daya terbatas kan SDM-nya. Maksudnya kalau harus menyisikan waktu kan kayak pelatihan untuk sertifikasi itu minimal 4 hari itu sebetulnya kan. Nah itu kan sangat mengganggu lah operasional operasi. Ya. Makanya dengan ada pelatihan sifat hibrid ini mereka sangat membantu lah. Iya. Tidak perlu datang jauh-jauh, tidak perlu menyediakan waktu, biaya, ya bisa diakses sepanjang ada sinyal internet. Bisa di-download juga sih. Bisa di-download juga. Pada saat downloadnya kan tetap perlu sinyal. Tapi kan sekarang internet itu seperti kayak listrik zaman dahulu gitu ya. Kalau nggak punya internet ya sebenarnya susah hidup. Alhamdulillah kita di Jawa Barat mungkin begitu. Tapi Indonesia Timur masih lumayan kasihan. Masih beberapa. Jadi saya pernah kesalahan belok dikit ya. Pada saat kita disuruh sekolah online waktu pandemi, alhamdulillah kita mah di Pulau Jawa tidak sulit mendapatkan akses internet. Mungkin yang nonton tidak terbayangkan mereka yang ada di sekolah-sekolah di pedalaman di Flores, di Timor, itu sulit sekali dapat akses internet. Terus kumaha ke sekolah tentang di rumah mau belajar online nggak ada internet berhenti belajar kan tahunnya jadi banyak pelanggaran PPKM waktu itu ya daripada di sekolah terselah dan memang pakai masker. Ya alhamdulillah mungkin betul kalau di Jawa Barat sih kita akses internet oke lah, tapi ini juga jadi PR katanya sekarang Indonesia harus semuanya dapat akses internet ya. Ini juga untuk yang di Itkon yang mengunggulkan IT juga penting sekali ya. Nah ada pertanyaan saya menggelitik agak sedikit pengen nanya ini.
Lebih baik mana jumlah anggota sekarang 20.000, lebih banyak, pengennya banyak anggotanya, berkualitas semua, atau tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu 40.000, yang penting mah ini saya Ya, di perkoperasian tuh lebih mana? Kuantitas atau kualitas? sebetulnya jangan dibenturkan kayak gitu ya. Nggak boleh, nggak ya. bisa. Nah, jadi memang harus tergantung dengan apa misi yang diemban sama lembaga itu. Oke. Jadi kalau kita memang misinya itu untuk misalkan kayak Ikon ya, misinya untuk pengembangan masyarakat penghasilan rendah, kelihatannya ya kuantitas, tapi memang juga kualitas kita tingkatkan. Karena memang nah itulah tanggung jawab kita bagaimana meningkatkan kualitas jumlah anggota ini, dalam artian dari sisi simpanannya, pembiayaannya, itu mereka makin besar. Gitu ya. Ini perlu memang upaya keras lah tadi pendidikan, pendidikan motivasi mereka. Nah ini memang PR kita saat ini, pendidikan juga belum, kalau saya ya, itu memang belum optimal. Dan artian memang seringkali kan problemnya itu level pemikiran mereka juga kan udah seperti kayak kita lah ya yang sudah sarjana. Nah ini banyak di anggota kita juga yang levelnya masih tidak sekolah, SD. Ini memang perlu effort yang besar. Ya, makanya kami berharap ya setelah itu kita juga sekarang lagi mulai kan namanya ada kajol kajian online itu tentang bisnis. Kayak tadi malam tuh kan saya baru ngisi kajol gitu tentang digital marketing kita kayak AI gitu ya. Was. Nah, ini kan juga mudah-mudahan bisa berubah lah mindset orang gitu ya. Pertama anggota kita. Karena kan ya mau nggak mau kalau kami percaya dan sangat yakin bahwa pendidikan lah yang merubah orang. Betul, setuju. Ya. Bukan fisik gitu ya. Bukan fisik. Tapi artinya lebih bagaimana membangun mindset, Ya. bagaimana membangun digital asset itu dalam bentuk SDM dan kualitas. Oke, dan itu yang sedang terus digalakkan, dikerjakan oleh Ikon saat ini. Ya, meningkatkan kualitas pendidikan para anggotanya. Karena kita mau merubah orang kan, ini Ya, memang tantangannya kan seperti itu. Oke, is it promising segitu PD-nya bahwa orang akan suatu saat betul-betul berkooperasi dengan baik se-Jawa Barat? Ya, kita Dengan yang sejauh ini dilakukan oleh Ikon. ya, memang kita harus punya keyakinan itu kan, karena keyakinan itu yang membuat kita bergerak terus gitu ya. Artinya, saya terinspirasi ya gitu dengan salah satu tokoh koperasi dunia ya, namanya Ray Keisen itu di Jerman. Bagaimana dia waktu itu mengembangkan koperasi. Jadi awalnya itu dia wali kota, Jerman, gitu ya. Nah banyak orang miskin saat itu. Dia bikin program bantuan dan charity, gitu ya, dengan memberikan uang. Kemudian nggak berhasil, pengusaha-pengusaha suruh nyumbang roti juga nggak berhasil. Karena akhirnya yang ngebangun koperasi. Gitu. Jadi koperasi ini kan uniknya dari oleh dan untuk anggota itu. Jadi bagaimana mereka itu meningkatkan solidaritas sesama. Jadi istilahnya Anda susah kami bantu, kami susah Anda bantu, gitu kan? Ya, ini hubungan yang luar biasa. Dan mereka menjunjung pendidikan. Jadi koperasi itu harusnya dimulai dengan pendidikan, dibesarkan dengan pendidikan, dan diawasi dengan pendidikan. Itu idealnya. Tapi memang ya, tentu ini adalah perjalanan yang bergerak terus ya. Artinya dinamika di lapangan seperti apa. Kita tahu ya, karena tantangannya di masyarakat karena ilmunya yang terbatas, dengan adanya digitalisasi itu bisa jadi bukan menjadi akselerator, tapi malah menjadi mengganggu. Besar. Contohnya misalnya online, pinjaman online kita tahu ya. Global itu kan sekarang darurat judul dan itu tantangan yang sangat berat. Nah, sementara di kita memang belum teknologi ya, tapi menurut saya juga masih jauh kita ketinggalan dengan teman-teman fintech ini. Sudah sangat masif yang mereka iklan, mereka berjualan.
Nah, jadi kalau nggak hati-hati, ya masyarakat berpenghasilan rendah itu menjadi mohon maaf ya target utama Betul. Memang betul. untuk mereka gitu ya. Iya. Dalam artian yang mengerikan lah. Jadi kalau dulu itu kan judi itu offline gitu ya. Kalau sekarang itu kan ratusan triliun orang omset 600 triliun kemarin saya dengar angkanya. Nah, 600 triliun bisa membangun 3 provinsi. Nah, itu dia. Ya, itu miris, tapi ya itulah tantangan yang seperti itulah yang membuat kita punya tekad ya, punya spirit untuk bagaimana koperasi ini menjadi solusi. Solusi ini menjadi koperasi ini menjadi solusi buat masyarakat. Balik lagi adalah semuanya di pendidikan ya, untuk terhindar dari yang tadi yang buruk-buruk, dari dampak kemajuan teknologi yang buruk. Jika kualitas pendidikannya sampai ke sana, kalau nggak nyampe ya itu mangkaning. Judi online mah bentuknya sudah menyamar dalam terlalu banyak hal. Maksudnya kalau jelas misalnya ngadukan kartu gitu ya, yang menang ini mah kan udah bentuknya udah game, sudah masukin duitnya cuma 10.000, hadiahnya 150.000 gitu ya. Oke, ini jadi perhatian bersama memang. Saya juga lagi lumayan sering banyak diundang untuk ngomongin ini juga. Oh gitu ya. Alhamdulillah, saya mah nggak pernah judi, nggak boleh. Pertama nggak boleh sama agama. Kedua, judi mah di mana-mana nggak pernah ada yang benar karena judi kecuali bandarnya. Nah, bandar pasti untung. Pasti bandar mau untung. Nah itu satu. Yang offline aja bisa diakalin, yang main teh supaya kalah. Komo-komo yang online atau deh itu pakai sistem gampang. Jadi kalau ini ada yang nonton Ubar BT mah udah pasti nggak ada yang main judi online. Tapi mungkin sekitar kalian kalau ada pepatahan kayaknya sebelum terlanjur ya. Judi mah tidak akan nggak pernah ada cerita lah orang menang karena judi, nggak pernah, kecuali bandarnya. Dan itu mungkin awal-awal dikasih menang dulu kan. Itu mah ya gimmick lah ya. Gimmick. Kita aja berdua begini, saya yang pegang kartunya karena skill ngocoknya jago bisa, apalagi pakai sistem komputer algoritma kan gampang bisa. Oh orang ini nih masang terus kira-kira kasih menang dulu, habis itu sedot lagi uangnya. Pokoknya mah gitulah sistem itu memang. Jadi kalau dihubungkan dengan perkoperasian saya setuju banget ini, apalagi koperasi syariah ya. Penting banget. Tapi ujung-ujungnya lagi tadi ke pendidikan. Pertanyaan yang sekarang nanti dijawabnya di segmen berikutnya. Terus gimana kalau koperasi yang dari tadi di awal ngomongin soal orang maksudnya masyarakat berpenghasilan menengah rendah. Tah, kalau sudah benghar sadayana kumaha? Jawabnya nanti di segmen berikutnya, tetap di Ubar BT. Masih di Ubar BT, masih sama Kak Ali dari Koperasi Syariah BMT Itkon ya. Jadi pertanyaan saya, semudah itu pertanyaannya mah, sebodoh itu pertanyaannya. Terus kalau udah benar semua anggotanya, kumaha ya koperasinya? Ya justru malah makin hebat dong ya. Justru itu yang kita harapkan, bahwa anggota itu benar semua. Tapi kan gitu cenah, untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan seterusnya gitu awalnya. Ya. Terus ketika semua tujuannya pasti kan ingin menaikkan taraf hidup dan seterusnya. Terus suatu saat tercapai lah benar sadayana, terus kumaha tuh koperasinya? Ya makin bagus. Karena di luar negeri itu kan koperasi itu hampir semua, kayak misalkan di Singapura ya. Ada namanya NTUC ya, National Trade Union Confederation, itu punya koperasi. Itu hampir semua orang Singapura itu anggotanya gitu. Hampir semua karena warga negara Singapura, terutama yang pekerja ya. Jadi pekerja itu kan tergabung di serikat pekerja. Nah mereka itu punya koperasi yang sifatnya nasional, federation gitu. Itu retailnya nomor 1 kan. Retailnya nomor 1, namanya Fair Price. Fair Price itu kalau kita ke Singapura hampir semua sudut itu, ya mohon maaf ya kalau kita sebut merek, kalau di kita kayak ada mart gitu ya. Mart lah. Nah, di Singapura itu Fair Price, itu koperasi. Itu sebetulnya koperasi. Kayak di Prancis kan Carrefour kan koperasi di sana itu. Ya, kemudian di Swiss juga Coop itu luar biasa. Jadi ya alhamdulillah saya pernah ke sana, itu turun dari kereta itu kiri kanan itu
retail itu rata-rata koperasi. Kenapa saya itu? Karena ada koop ya. Koop itu artinya kan branding bersama koperasi internasional, itu artinya koperasi gitu. Ya. Bahkan waktu di Itali juga saya di Museum Colosseum. Colosseum itu pengelolanya itu koperasi kan, anak muda. Dan anak muda. Jadi yang mengelola tempat wisata itu ya, tempat gladiator itu kan, Ya. Colosseum itu koperasi. Kenapa saya tuh ya tadi di mentengnya itu ada koop gitu. Jadi koperasi itu justru makin orangnya sejahtera makin relevan kan. Makin orang sejahtera makin relevan. Betul. Iya. Kenapa? Karena yang namanya bisnis kan. Kalau modalnya makin besar, ya bisnisnya makin besar. Jadi kalau kita bicara koperasi di level internasional itu udah angkanya udah triliunan gitu. Mereka bisnis itu bukan miliar lagi. Ya. Nah, sehingga justru inilah yang diharapkan oleh pendiri bangsa kita yaitu Bung Hatta, bahwa koperasi itu menjadi sokoguru perekonomian. Koperasi harus menjadi sokoguru perekonomian. Betul. Itu kan problem sampai sekarang karena kita ya mungkin 5% nggak baru ya kita total kontribusi koperasi terhadap ekonomi Indonesia. Iya. Gitu ya. Nah, masalah utamanya dari mana? Kok cuma baru 5%? Benar? Apakah betul karena salah satunya anggapan koperasi itu kuno? Mungkin. Betul. Iya kan? Bukan daripada melayani budak moral. Itu gaya pandangannya. Betul. Beberapa faktor dari itu. Selain itu, ya itu ya. kesadaran berkoperasi. Betul. Kesadaran berkoperasi tentang orang itu sebenarnya kan koperasi itu bagus ya. Cuma tadi ketika koperasi ini lepas dari jati dirinya, nah kan tidak melakukan pendidikan gitu ya. Kita juga tidak ada kerjasama, tidak ada kolaborasi, kita juga tidak adaptif terhadap perubahan teknologi, misalkan seperti itu ya kita akan mandek. Makanya menurut saya ya PR-nya memang masih banyak, tapi ya mudah-mudahan ambil kita belajar terus ya, apalagi dengan adanya perkembangan teknologi ini mudah-mudahan bisa menjadi akselerator ya kita koperasi ini supaya lebih maju kan. Oke. Gitu. Karena ini bisa disaksikan di mana aja dan didengarkan di mana aja, mungkin ya yang mendengarkan dan menonton ini juga ya saya belum jadi anggota koperasi apa-apa. Maka kalau ajakannya dari seorang Hadi Suryadi yang membangun, membesarkan, maka berkooperasilah. Apa kira-kira kalimat yang tepat untuk mengajak orang berkooperasi? Ya, jadi koperasi itu adalah badan usaha yang khas, di mana kelebihannya ketika kita bertransaksi, maka kita mendapatkan penghasilan tambahan. Kan aneh gitu ya. Ketika kita bisnis, kalau di tempat lain, ya kita membeli produk, kita nggak dapat apa-apa selain produk itu sendiri. Gitu. Tapi kalau di koperasi, kita mendapatkan produk yang kita butuhkan, sekaligus kita mendapatkan nilai tambah, yaitu dalam bentuk SHU. Jadi menurut saya, ini model bisnis yang sangat keren ya, bagi kita, bagaimana agar koperasi ini menjadi solusi. Ya, solusi buat meningkatkan kesejahteraan orang. Individu. Betul. Kemudian untuk makronya. Untuk makronya, karena koperasi ini kan sebetulnya yang dicita-citakan oleh orang-orang di dunia ya, terjadi kolaborasi, ya, terjadi sinergi. Kayak misalkan gini, ketika kita masuk menjadi anggota koperasi, itu sebetulnya kan ada market di situ, captive gitu ya, captive market. Nah sehingga seharusnya membangun ekosistem apa segala macam itu kan sebetulnya sesuai ataupun sejalan dengan nilai-nilai koperasi kan. Gitu. Bagaimana ekosistemnya dibangun, ya, sehingga misalkan ada anggota kita yang punya produk, kita juga punya program itu kan, namanya itu GUPAI, Gerakan Utamakan Produk Anggota ITKON. Jadi kalau misalnya ada produk anggota kita butuh, itu utamakan produk anggota. Ini kan juga dahsyat menurut saya. Pasti.
pasti. Misalnya pada saat Lebaran tiba ada anggota yang membuat kue kering, utamakan dong Yes. ya anggota itu gitu. Ya, misalnya kita RAT nih untuk konsumsi, ya saya syaratnya dia harus anggota yang menyediain konsumsinya gitu. Mereka biar sama-sama menikmati dia. Tetapi kita pikirkan juga bagaimana supaya produk yang dijual oleh anggota ini juga bersaing di market secara baik gitu ya. Jangan hanya mengutamakan karena anggota doang, tapi kualitas tidak terawas lah, tidak mau gitu kan. Mau yang bersama share gitu. Emang itu tantangannya juga sih kan. Tapi itu mah ya memang yang harus dikerjakan. Betul. Dan itu bahkan bisa diubah dengan niat, usaha, ikhtiar, semua juga bisa dilakukan. Ada yang mungkin kalau untuk yang syariah ya, mungkin ada yang sekarang iya ya dipikir-pikir kita juga di lingkungan kita nih harus kalau tadi kan para pemuda Masjid Agung nih, nah mungkin saat ini yang nonton, yang lagi dengerin, ya tergugah nih, kayaknya cocok juga untuk di lingkungan kita bikin koperasi syariah simpan pinjam, karena belum ada misalnya dia. Memulainya yang paling mudah itu gimana? Memulainya menurut saya kita harus samakan dulu visi misinya, karena inilah visi misi nilai ya, visi misi sama visi nilai, karena kita kumpulin orang ya teman-teman yang punya visi misi nilai-nilai yang sama. Nah, kemudian coba mulai dengan tadi rencana bisnis yang kemana. Nah, kemudian bentuklah ada tim inti yang mengurus administrasi, misalkan membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, gitu ya, dan segala macamnya. Kemudian dibuatlah rapat pendirian pertama, gitu ya, dan bahas juga itu tadi rencana bisnisnya, rencana operasionalnya, rencana kerja setahunnya seperti apa. Nah ya, kemudian menurut saya memang kalau untuk legalitas, kalau memang masih kecil, awal-awal bisa aja prakoperasi dulu kan. Prakoperasi, ya artinya kan sebenarnya masih banyak juga di kita koperasi kecil seperti itu, gitu ya. Karena memang apalagi sekarang kan challenge-nya ya, kalau untuk koperasi simpan pinjam ini persyaratannya udah makin berat, gitu. Karena memang syaratnya aja sekarang untuk koperasi Kota Madia itu minimal permodalan 500 juta kan. Ya. Nah, jadi memang kalau menurut saya, kalau awal-awal saya rasa bisa prakoperasi dulu, gitu ya. Mungkin sudah jalan operasionalnya dulu, kira-kira seperti apa, apalagi kalau dalam satu komunitas di masjid ataupun di perusahaan, gitu kan, sudah jelas lah kebutuhan anggotanya, gitu kan, di produk simpanannya, produk pembiayaannya, gitu ya, produk yang lainnya, itu bisa dimulai dengan hal-hal yang Kalau secara digital bisa diakses di mana untuk mempermudah itu semua tadi? Saya berkumpul berempat, ya ini kayaknya nih kita bikin nih. Cek dulu di mana? Boleh di akademikoperasi.com. Di akademikoperasi.com yang bisa kita bikin ebook juga tentang bagaimana mendirikan koperasi syariah. Sorry, ada alarm. Alarm siapa tuh? Stopwatch kok pakai suara? Kalau durasinya habis itu bunyi baru sekarang. Oke. Dari kalau secara digital ya. Kiprol. Nah, kalau secara digital bisa buka apa tadi websitenya? Akademikoperasi.com. Sebetulnya dari niat dulu buka itu juga cukup bisa mencerahkan. Iya, Oke. Kalau tidak, datangnya nggak beri ngobatan ke dia ke disku. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Saya jamin bisa. Bisa. Ini berempat datang ke sini. Ini kami mau bikin koperasi simpan pinjam syariah, bantu kami bagaimana ini langkah-langkahnya. Itu bisa ke Gapopsa juga. Ke Gapopsa juga bisa. Kantornya di mana tadi? Di Perindah Mall, Di sini. Ruko ya. Blok H23. Itu juga terbuka ya. Kantor Senin sampai Jumat. Bisa dengan semudah itu ya menerima 4 orang datang. Tapi pada yang ada mau koperasi silakan. Simpan pinjam syariah kumaha ieu gitu. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi manfaatnya sudah banyak diceritakan tadi dari Itcon kemudian sampai gabungan koperasi syariah juga banyak yang diceritakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi kalau nggak cukup, sekali lagi tadi bisa dikunjungin website yang ini. Kantornya Kang Ali juga bisa didatengin juga. Kalau kantor kita di Padasuka ya kantornya di Padasuka. Kalau kantor Itcon ya. Ya, karena Itcon juga
saya pikir dengan 20.000 kemudian dengan pencapaian 17 tahun ini juga bisa dijadikan benchmark untuk teman-teman yang mau baru memulai atau yang mau meningkatkan lagi koperasi existingnya, atau yang mau saat ini agak melendoi, mau digugahkan dari disemangatkan lagi, boleh. Kak Adi welcome sekali untuk teman-teman semua ya, Wargi Jabar untuk sharing. Nah, Kak Adi, terima kasih banyak sudah jadi narasumber. Sekali lagi buat kalian yang nonton, jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga bisa dengerin di Spotify. Terima kasih Kang Adi dan sukses terus untuk koperasi Ipcon-nya. Salam buat semua anggotanya. Ya, kita ketemu lagi di episode berikutnya di Ubar BT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.